Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan dasar-dasar dari Microsoft Excel, salah satu aplikasi dari Microsoft Corporation. Jadi Microsoft Excel ini fungsinya adalah untuk mengolah angka ya. Misalkan kita ingin membuat laporan keuangan, penjualan, transaksi jual beli atau stok barang dan lain sebagainya. Nah, ini akan sangat berguna dalam membuat laporan-laporan tersebut, karena mengolah angka dengan Microsoft Excel akan lebih mudah dibandingkan dengan kita membuatnya misalkan di Microsoft Word, karena Microsoft Word itu khusus untuk mengolah angka, sedangkan untuk Excel itu mengolah angka. Jadi perhitungannya bisa dibuat otomatis menggunakan rumus-rumus yang tersedia di sini. Dalam video kali ini hanya membahas tentang dasar-dasarnya terlebih dahulu dan tampilan yang ada di Microsoft Excel. Nanti kita akan lanjutkan di part-part selanjutnya untuk lebih mendalami. Oke, di sini untuk Microsoft Excel, cara membukanya ya, kita bisa membuka Microsoft Excel pada menu Start jika tidak ada di desktop atau di taskbar ya, di bawah sini. Kebetulan di sini sudah saya siapkan yang biasa saya gunakan ya, bisa langsung diklik jika di sini ada, oke, terbuka, atau misalkan di sini ada icon Excelnya bisa juga dibuka. Nah, kita akan buka melalui tombol Start ya, Windows. Di sini tombol Start pojok kiri bawah kita klik, lalu kita cari Excel. Nah, ini dia sudah ketemu. Kita klik Microsoft Excel, lalu aplikasinya akan terbuka. Di sini saya menggunakan Microsoft Excel versi 2021 ya. Nah, pada menu pertama atau awal yang akan kita lihat adalah menu Home, New, Open, Account, Feedback, dan Option. Home ini adalah beranda yang tampil sekarang. Sedangkan New adalah untuk dokumen baru, lalu Open adalah untuk membuka ya. Jika di sini sudah ada yang telah kita kerjakan, maka akan muncul di sini ya workbook yang terakhir kali kita buka. Oke, atau kita gunakan browse untuk membuka di sini, menjelajah pada folder kita. Nah, di sini kita akan membuat dokumen baru ya, bukan untuk membuka dokumen yang sudah ada. Maka untuk membuat dokumen baru, kita bisa klik di menu Home, lalu di sini ada blank workbook, atau kita pilih New. Oke, boleh di menu Home atau di menu New. Lalu kita pilih yang tulisan atau gambar blank workbook ini ya. Kita klik. Oke, maka tampilan Excel lembar kerja akan seperti ini tampilannya. Saya akan menjelaskan beberapa hal yang menurut saya penting dan mendasar, karena menu-menu yang di atas ini tidak semua saya jelaskan. Mungkin pengguna Microsoft Word sudah familiar dengan menu-menu yang ada di atas sini, misalkan paste, cut, copy, lalu ada format painter, pemilihan font, bold, italic, underline, dan lain sebagainya. Jadi ini hampir mirip dengan Microsoft Word karena satu paket, yaitu Microsoft Office milik Microsoft Corporation. Oke. Lalu kita lanjut ke menu Insert. Nah, di menu Insert ini kita bisa menggunakan beberapa menu ya. Ada pivot table, recommended, pivot table, tables, dan lain sebagainya. Dan ini akan saya jelaskan di part-part selanjutnya ya. Lalu ada page layout untuk merubah ukuran kertas, orientation, margin, dan lain sebagainya. Lalu ada formula di sini, rumus-rumus ya. Kita bisa menggunakan rumus-rumus di Excel. Lalu selanjutnya ada menu data. Di sini kita bisa menghubungkan sumber daya yang ada pada komputer kita atau ke aplikasi yang lain. Lalu di sini ada review untuk tampilan, lalu untuk perlindungan sheet juga di sini ada. Selanjutnya ada menu view. Di sini kita bisa merubah tampilan atau besar kecilnya lembar kerja yang kita gunakan. Misalkan kita akan memperbesar, kita pilih zoom seperti ini.
Ada 200%, 100%, 75 dan lain sebagainya. Kita coba yang 200%. Nah, maka tampilannya akan membesar. Kita akan rubah menjadi 100%, tinggal klik yang 100%. Oke. Nah, atau bisa kita custom di sini 100%. Untuk memperbesar dan memperkecil, kita juga bisa menggunakan yang ada di pojok kanan bawah ini ya. Tinggal di slide ke kanan atau ke kiri, maka tampilannya akan berubah menjadi besar dan kecil. Nah, kita kembalikan ke 100%. Lalu selanjutnya ada help atau bantuan. Lalu untuk selanjutnya di sini ada plugin ya, Nitro Pro. Kebetulan saya menginstal Nitro, maka di situ akan muncul Nitro Pro. Oke, kembali ke menu Home. Saya akan menjelaskan lembar kerja pada Microsoft Excel. Pada bagian atas di sini tertulis A, B, C, D, E dan seterusnya. Nah, ini disebut dengan kolom. Lalu yang di sebelah kiri ditunjukkan dengan angka, ini namanya baris ya. Jadi pertemuan kolom dan baris, misalkan saya klik di bagian ini, maka huruf C-nya akan menjadi abu-abu, lalu angka 5-nya menjadi abu-abu juga. Artinya di sini ada pertemuan kolom dan baris yang disebut dengan sel. Maka dari itu aplikasinya ini disebut dengan Excel atau Excel. Nah, untuk penyebutan sel ini kita bisa sebut adalah dengan nama C5. Dimulai dari kolom lalu baris. Di sini juga tertulis, ini adalah alamatnya di sebelah kiri atas. Maka jika kita ingin menuju misalkan ke kotak M10 ya, di sini M10, maka kita tinggal ketik di sini misalkan M10 lalu enter, maka selnya yang aktif akan berpindah. Oke, bisa dengan cara klik ataupun bisa dengan cara diketik di kotak sel ini, name box ya. Lalu di bagian atas di sini ada namanya formula ya. Oke, formula bar. Jadi kita bisa mengisi konten atau isi di sini, lalu akan terisi juga di bagian sel yang sedang aktif. Atau kita misalkan mengetik di sini, lalu di atas pun akan terisi. Oke, apa perbedaannya? Nanti kita akan lihat setelah kita membuat sebuah rumus, maka di sini akan terlihat bedanya. Selanjutnya di bagian bawah tertulis sheet 1. Sheet itu artinya lembaran, 1 berarti adalah lembar ke-1. Artinya di sini adalah lembar ke-1 yang disebut juga dengan worksheet atau lembar kerja. Oke, untuk menambah sheet kita bisa mengklik tombol tambah di bawah sini, maka akan tombol terlihat atau muncul sheet kedua, ketiga dan seterusnya. Kita kembali ke sheet 1. Di sini akan saya coba ketik misalkan nama, maka di sheet 2 tidak ada karena yang kita isi adalah di sheet 1. Nah, untuk penamaan sheet 1 bisa kita rubah dengan cara double klik ya. Klik 2 kali seperti ini, lalu kita ketik nama, misalkan nama sheet, lalu enter, maka berubah namanya. Atau dengan cara klik kanan rename ya. Rubah nama misalkan, maka akan berubah nama sheetnya. Oke, selanjutnya di bagian bawah, di kanan bawah ini untuk tampilan worksheetnya. Yang pertama adalah normal yang sedang kita lihat sekarang. Lalu yang kedua adalah page layout, artinya di sini hampir sama dengan kertas ya, lembar-lembaran kertas seperti ini. Oke, ini adalah lembaran kertas kalau untuk tampilan yang kedua. Lalu yang ketiga adalah page break review, artinya sel yang aktif ya. Sampai di mana sel aktif, misalkan di sini aktif di I15, saya enter, maka sel aktifnya sampai ke I15 saja dan page-nya page 1. Jadi yang hanya ada kontennya saja yang akan dijadikan sebagai page 1. Oke, itu adalah tampilan yang ketiga. Biasanya dan pada umumnya yang digunakan adalah tampilan normal seperti ini. Oke, kita bisa melihat di sini ada garis putus-putus menandakan bahwa itu adalah batas dari page.
kita bisa memperluas atau memperkecil di menu page layout, lalu kita pilih ukuran kertasnya, misalkan seperti ini ya. Atau bisa kita geser di menu page brick preview seperti ini. Misalkan untuk memperluasnya kita klik tanda biru lalu ke kanan ya. Oke, ini fungsi dari tombol atau tampilan page brick preview. Lalu kita akan mencoba menyimpan file Excel kita ke komputer kita. Caranya adalah bisa kita klik di pojok kiri atas, di sini ada tulisan save ya, atau icon save. Di sini ada icon save atau simpan atau CTRLS, atau kita klik file lalu pilih save ya. Kita akan pilih save, lalu pilih browse untuk menjelajah folder explorer kita. Lalu misalkan saya simpan di folder dokumen ya, di sini. Nah, di folder dokumen lalu kita pilih atau ketik latihan 1 lalu simpan. Oke. Data telah tersimpan. Coba kita tutup. Lalu kita coba di menu dokumen ya, di sini. Seperti ini, atau membukanya dengan cara kita buka di icon explorer di bagian bawah ya, yang bertanda amplop kuning. Kita klik sekali, lalu kita pilih dokumen. Selanjutnya kita lihat di sini sudah tersimpan latihan 1. Bisa kita langsung buka, double klik, akan muncul file yang tadi kita simpan. Baik, untuk video kali ini cukup sampai di sini. Nanti kita akan lanjut lagi bagaimana cara membuat sebuah dokumen laporan dan rumus-rumus dasar pada Excel. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.